pujian kita terlebih dahulu. TAAT taat. Sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa, kita bersatu di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini untuk melaksanakan sekolah minggu kami dari rumah masing-masing. Berkatilah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa sama ibu-ibu guru sekolah minggu, kan? Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang 69 sampai dengan 75. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringat Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita nih. Tapi sebelumnya abang mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu, yaitu Jalan Serta Yesus. Pada tahu ya lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, betul nggak sih bang? Kita selamanya jalan bersama Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang, baik suka maupun duka.
Ya? Atau jangan-jangan di tengah jalan kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita nggak peduli lagi sama Tuhan Yesus. Padahal kita kan juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga anak-anak Tuhan Yesus. Betulkah kita sampai sekarang masih berjalan sama Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan sudah kita tinggalkan? Nah, adik-adik, tema kita hari ini tentang, kira-kira ada yang bisa tebak nggak apa tema kita ini? Sini ada gambar anak-anak, ada juga gambar siapa ini? Tuhan Yesus, ya. Jadi tema kita, aku murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi di zaman dulu, ya, di dalam Alkitab ada cerita tentang Petrus. Petrus ini salah satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus kan ada 12. Petrus salah satu dari 12 itu. Jadi pada saat itu dia sedang berada di kerumunan banyak orang, ya. Terus dia ditanya sama orang, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus, katanya. Petrus nggak mau ngaku sebagai murid Tuhan Yesus karena nanti dia takut dia dihukum juga, karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang dihukum, ya kan? Dia dihukum karena dia dianggap sebagai penjahat Tuhan Yesus waktu itu, ya. Jadi dia takut dihukum. Kalau misalnya aku ngaku nih, aku muridnya Tuhan Yesus, nanti aku bakal dihukum juga sama orang-orang lain ini. Ya, kemudian ditanya lagi sama orang-orang yang lain, kamu muridnya Tuhan Yesus kan? Gak mungkin salah, pasti kamu muridnya Tuhan Yesus. Terus dia bilang lagi sama orang itu, tidak, aku bukan murid Tuhan Yesus. Salah kalian itu, salah. Kedua kali, ya kan? 3 kalinya ditanya lagi sama orang-orang, udahlah, ngakulah, kamu muridnya Tuhan Yesus. Kelihatan kok dari bahasamu, ya kan? Dari caramu bicara sama dengan Tuhan Yesus. Baru dia bilang, kali ini dengan marah dia, bukan, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Aku bukan murid Yesus, katanya. Nah, 3 kali dia gak mengatakan kalau dia murid Tuhan Yesus. Bohong dia ya, bohong dong pastinya, ya kan? Padahal semenjak dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia selalu setia sekali dengan murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika ditanya, ketika dia takut dia ikut dihukum mati, dia tidak mengakui dia murid Tuhan Yesus, ya. Padahal kalau misalnya kita dengarkan lagu tadi, Jalan Serta Yesus, Suka dan Duka, Petrus pada saat Yesus sedang menderita, dia tidak mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengakui jadi murid Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan sekali ya adik-adik ya. Nah, jadi abang ada satu ilustrasi nih untuk kita ya. Jadi di sini abang punya gambar Tuhan Yesus sama anak-anak yang tadi, dan ini cuma kertas biasa. Ini kertas biasa. Kemudian satu lagi abang ada juga gambar yang sama, tapi ini kertasnya dilaminating. Dilaminating itu dikasih plastik, dilapisin plastik dia. Jadi dia nggak mudah rusak, ya. Nah, terus abang ada ember, baskom, sama ini air yang diisi, gelas yang diisi dengan air. Nah, jadi kertas yang dilaminating ini abang akan siram dengan air. Perhatikan ya. Lihat, ini abang siram. Bisa lihat nih. Nah, pada saat abang siram, ternyata kertasnya tidak rusak, ya kan? Kertasnya tetap bertahan. Nih,
Dia cuma basah tapi tidak rusak kertasnya. Kemudian, satu lagi gambar ini tidak dilapisi dengan kertas, dengan plastik, cuma kertas biasa. Kita akan siram ya. Kita siram. Kita siram kertasnya. Dan lihat yang terjadi, adik-adik. Nah. Kertasnya, nih, dia menjadi mudah sobek. Karena dia tidak dilapisi plastik. Nih. Nah. Dia jadi loyo. Bisa lihat ya. Nih. Nah, lama-kelamaan dia gampang sobek. Nih. Karena dia tidak dilapisi plastik, gambarnya menjadi sobek, terus warnanya juga jadi luntur nih, dan dia sangat mudah untuk dihancurkan. Nih, hancur sudah. Nah, jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita diberikan ejekan karena kita murid Tuhan Yesus, ketika kita sedang mengalami duka cita bersama Tuhan Yesus, ya, ketika kita dihina karena kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus tetap bertahan. Seperti kertas laminating ini. Lihat, mereka tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kertasnya tidak rusak. Nah, walaupun ini datang dihina, diejek, dicela kita, ya kan? Kita tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Seperti laminating ini, kita tetap bertahan. Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nih, kayak atas laminatingnya, dia tidak akan rusak. Begitu juga dengan kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus setia agar apapun yang terjadi ketika kita dihina, dicela, kita tetap bertahan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai kita, adik-adik, seperti kertas yang tidak dilaminating ini. Ya, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ya, betul di gambar ini ada ada Tuhan Yesus bersama anak-anak, ya. Mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tetapi ketika datang cobaan, ketika mereka dihina karena menjadi murid-murid Tuhan Yesus, nih, mereka tidak bertahan. Mereka tidak bisa, mereka jadi hancur. Nih, mereka tidak setia terhadap Tuhan Yesus. Akibatnya, nih, mereka gagal menjadi murid yang setia. Seperti Petrus tadi, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, tidak, saya bukan murid Tuhan Yesus. Nah, ini dia ibarat kertas tadi. Ketika takut dihukum, dia seperti kertas ini, mudah hancur, ya kan? Nah, karena itu, mari kita adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus tetap harus setia, tetap menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, ya, karena kita semuanya adalah murid-muridnya, dan kita juga adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari adik-adik, kita kembali bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yesus
adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita semuanya lipat tangan, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami hari ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar kami tetap setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang kami hadapi ketika kami diejek, ketika kami dihina, ketika kami sedang merasa sedih, kami tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan yang menyertai, agar kami selama menjalani pendidikan kami di sekolah tetap berjalan dengan baik, dan kami mampu untuk membanggakan orang tua kami, dan tentunya menjadi anak-anak yang cerdas bagi bangsa dan negara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau yang menyertai mereka di setiap keadaan mereka, pekerjaan mereka, Engkau yang sertai. Juga Tuhan, untuk gereja kami, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai agar gereja kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Firman kita tadi dapat kita teladani di kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Shalom adik-adik semua.